Baik, Bunda, pagi ini kita akan belajar tentang doa, betul? Judulnya adalah agar doa cepat terkabul. Sebelum masuk kepada bagaimana caranya agar doa kita cepat terkabul, izinkan di awal ini Ahilman untuk sedikit menguatkan Bunda mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Setidaknya ada 4 alasan. Ada berapa? Jadi mengapa kita harus berdoa? Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, doa itu ibadah yang paling mudah. Apa? Ibadah yang paling mudah. Artinya apa? Di dalam berdoa kita tidak dituntut dengan syarat-syarat yang tertentu begitu. Harus di mana, harus kapan, dalam keadaan apa, kan tidak mengikat gitu. Doa bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Dan ini menunjukkan setiap Bunda berdoa, maka di dalamnya ada apa? Ada pahala ibadah. Berarti poinnya, mohon maaf, dalam doa itu bukan dikabulkan atau tak dikabulkannya. Karena dikabulkan pun atau tidak, dalam berdoa Bunda sudah mendapatkan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti, mohon maaf, orang yang dikasih kesempatan berdoa sama Allah itu beruntung atau tidak? Bunda dikasih kesempatan untuk mengangkat kedua telapak tangan, bahkan bisa meneteskan air mata, kemudian meminta kepada Allah, beruntung atau tidak? Kenapa Ustadz? Karena tidak semua orang diberikan hidayah seperti itu. Jadi kalau Bunda ada persoalan, Bunda ada masalah, dan Bunda diberikan kekuatan untuk berdoa, maka di saat itu Bunda mengundang pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat dengan satu perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? Aku tidak khawatir dengan doa yang tidak Allah kabulkan. Aku lebih khawatir ketika Allah tidak memberikan kesempatanku untuk berdoa lagi. Maka kalau Bunda pahami doa itu adalah ibadah yang paling mudah, maka harus menjadi satu kepentingan bagi kita, bahwa kita tidak boleh melepaskan hidup kita kecuali untuk apa? Doa. 2. Kenapa kita harus berdoa? Doa itu adalah bentuk komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi. Coba, Ustadz mau tanya, Bunda di rumah tangga dengan suami, komunikasi itu penting atau tidak? Mohon maaf ya, banyak pasangan rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan. Apa faktornya? Karena apa? Salah komunikasi, kurang komunikasi, atau komunikasinya kemana-mana gitulah kira-kira. Betul? Komunikasi salah, tujuannya benar jadi salah. Betul gak? Bunda tujuannya baik, tapi cara bicaranya kurang baik, jadi baik enggak? Enggak. Contoh, Bunda teh lihat suami lagi nonton TV, azan berkumandang. Bunda bilang dia ke suami teh, ayah geus azan, sholat atuh, geus kolot maneh teh. Kedeng dege maot maneh teh. Da aku mah lihat kamu teh bakal mati bentar lagi, geus tua kieu coba. Tujuannya bagus enggak? Ngingetin apa? Sholat, tapi caranya salah, sakit hati enggak? Betul? Bunda, kan mohon maaf ya, kalau sudah nikah puluhan tahun kan badan teh tidak menentunya. Abstrak lah, gak jelas lah. Di depan, di belakang kan gak jelas ya. Suami teh ngomong gini ke Bunda teh, sayang, mama teh atuh olahraga, beh sehat. Tuh lihat cetuti tetangga kita.
badan teh meni bagus, cetuti mah masya Allah, meni gelis, badannya meni ramping. Nah, ari mama meni kieu-kieu teuing. Coba, tujuannya bagus nggak? Tapi cara bicaranya salah, enak nggak? Kira-kira bunda kalau suami ngomong gitu gimana jawabannya? Kawin wajang cetuti. Ujungnya gitu kan sama kita kan? Tujuannya benar tapi caranya salah jadi salah, betul? Pentingnya komunikasi. Nah sekarang sama manusia aja komunikasi penting, apalagi sama siapa? Dan media komunikasi terbaik antara seorang hamba dengan Allah dengan cara apa? Jadi kalau bunda mau berbincang, mau berdiskusi, mau ngadu, mau ngeluh, mau curhat sama Allah lewat apa? Doa. Makanya mohon maaf ya, jangan biasakan ngeluh di sosial media. Status, kadang-kadang kan suka ngisi status yang kurang-kurang benar kita banyak. Aya ke status teh, naon? Huf, lapar, aya nu gitu tah. Nya, seperti pikir-pikir kernaonnya sebenarnya namanya. Anu paling kesel saha coba? Urang nu maca gitu. Naon ieu maksudna gitu. Ada yang begini, ZZZ tunuh aya. Ngantuk kan. Kan sebenarnya mah tekudunya sebenarnya mah. Ada yang ngomong gini, "Aa, kumaha lamun doana di sosial media?" Aya kan gitu kan. Ya Allah bla bla bla, tuliskan aminkan doa berikut ini. Ada ya begitu. Ya, mungkin itu ekspresi ya. Tapi kalau mau lebih deep, mau lebih dalam, belajarlah berdoa langsung kepada Allah tanpa orang ketahui. Makanya bunda teh kudu punya waktu ya, berkhulwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah untuk menyampaikan apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kalau manusia mungkin ada yang tidak mau mendengarkan kita. Betul? Tapi Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Ketika bunda meminta dan ketika bunda bicara sama Allah melalui doa, maka hakul yakin Allah akan sampaikan apa yang terbaik untuk kita. Maka catat, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Senin. Ulangi. Siapin tuh HP-na BT 2 kali ya teh. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari apa? Senin. Ya, bukan cepat tapi apa? Tepat. Dan bunda harus yakin Allah itu senang kalau ada hambanya yang berkomunikasi dengan dirinya melalui doa. Maka alasan pertama Ahilman, kenapa kita harus berdoa? Satu, doa adalah apa? Ibadah yang paling mudah. Dua, doa adalah media komunikasi kita dengan siapa? Allah. Tiga, doa itu kenapa penting Ustadz? Doa itu senjata orang beriman. Kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bunda, kalau kita merasa sudah tak ada kekuatan yang bisa menguatkan diri kita, maka doa adalah jawabannya. Kita kalau hanya sekedar mengandalkan usaha kita, capek. Capek gak? Kenapa Ahilman? Iya, karena manusia itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan kecuali yang memberikan siapa? Maka mohon maaf, banyak orang yang stres, frustasi, kenapa coba? Karena dia mengandalkan kemampuannya tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Ini kan Ahilman lihat wajahnya hampir sama ya. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ada kenyataan ini mah ya. Betul apa enggak? Ada yang punya masalah di sini?
Kalau bunda masih punya masalah berarti bunda masih hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Alias sok. Ahilman punya masalah tidak? Cek saha. Tak eta masalah ibu teh, sibuk dengan masalah orang lain kita mah. Itu masalah kita selama ini sebenarnya mah. Ahilman punya masalah, ibu punya masalah, mohon maaf. Yang membedakan orang beriman dengan yang tidak ketika ada masalah apa? Orang beriman melibatkan Allah di dalamnya. Jadi seberat apapun masalahnya, Allah berikan kekuatan kepadanya. Maka ada orang yang mohon maaf ya, ada masalah berat terasa ringan, ada enggak? Karena Allah dilibatkan di dalamnya. Ada orang yang masalahnya kecil tapi terasa berat, ada enggak? Karena dia mengedepankan apa kemampuan dirinya. Maka mulai hari ini tolong katakan kalimat ini. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Selasa. Ya Allah, aku punya masalah berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Seberat apapun masalah kita, jika Allah kita libatkan dalam persoalan kita, maka kita akan ringan, kita akan tenang. Maka doa yang bisa menguatkan segalanya. Bunda pernah enggak menemukan titik begini? Udah down banget, udah terpuruk banget, tapi bunda berusaha untuk berbisik sama Allah, kemudian ngerasa kuat dengan itu, pernah? Sampai keluar kalimat begini, ya Allah, aku serahkan yang terbaik kepadamu ya Allah, gitu kan? Pernah gak kayak begitu? Dan itu nikmat bunda, itu nikmat. Daripada kita mikirin sesuatu yang kayaknya berat gitu, bener gak? Bunda punya suami bunda teh Masya Allah meninguji pisan kaki kita teh. Kalau bunda minta suami kita berubah langsung ke dia, capek apa enggak? Ayah teh berubah atuh. Mama teh pengen ayah teh berubah. Makin kita minta berubah enggak dia? Apa jawaban dia kira-kira? Ari maneh naon? Ngomong apa? Kan gitu kan? Makin kita minta dia enggak berubah, makin capek. Udah, mulai hari ini mah kalau kita punya keinginan, angkat kedua telapak tangan, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang melembutkan hatiku tuh, lembutkan hati suamiku. Kalau enggak lembut juga, ambil aja ya Allah lah. Pusing, saya juga pusing ngelihatnya ya Allah. Kan lebih ringan ya, lebih ringan gak kira-kira? Beres, ya. Yang tadi jangan dicontoh tadi mah, ya salah itu mah ya. Yang pertamanya benar itu. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Kalau enggak berubah juga, lembutkan hatiku agar aku tenang menghadapi suamiku. Tenang. Ulah ieu mah, ya Allah, jika suamiku enggak berubah, temukan aku dengan yang lain ya Allah. Yang bisa melembutkan, stres itu namanya ya. Oke, ulangi. Kenapa kita harus berdoa? Satu apa? Ibadah yang paling mudah. Dua, komunikasi yang paling mudah. Tiga, senjata yang paling kuat bagi orang beriman. Dan yang keempat, doa itu bisa merubah ketentuan. Bisa merubah ketentuan. Takdir itu salah satunya bisa dirubah dengan apa? Doa. Jadi apa yang telah dituliskan oleh Allah, ya, sesuatu yang sifatnya ada sentuhan daripada usaha kita itu bisa dirubah. Kecuali takdir yang tidak bisa dirubah ya. Lahir kita, mati kita, orang tua kita ya. Kita nggak bisa merubah itu. Tapi kalau yang diusahakan dalam urusan dunia bisa kita rubah. Jodoh bisa kita rubah. Kan bunda nggak mungkin ketemu sama suami tiba-tiba datang kan? Nggak mungkin Bim salah Bim jadi apa? Kan nggak mungkin kan? Tiba-tiba jeger si eta kan nggak mungkin kan? Ada proses apa enggak? Ada kan? Cuman masalahnya mohon maaf, bunda sebelum nikah sama yang sekarang kan dulu mungkin pernah punya seseorang dulu mungkin. Ada mantan, yang calon polisi teh yang nggak jadi itu loh, yang nggak jadi sama kita itu loh kan. Ada yang calon dokter yang nggak jadi, ya kan?
Tapi bunda bisa dirubah gara-gara martabak telur yang dikirimkan malam itu. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, saya paling mohon maaf ya, bunda tidak boleh menyalahkan Allah ya. Ada yang bilang gini, aku mah udah takdirnya begini. Itu kalimat menyalahkan keadaan tuh. Ustadz, aku mah udah takdirnya begini, geus we tarimakeun. Tapi jangan begitu kalimatnya. Maka apa kalimatnya? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Coba Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Ulangi. Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Mulai hari ini untuk yang sudah terjadi nggak boleh bilang coba dulu. Gak boleh. Ganti kalimatnya dengan apa? Qadarallah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan apa yang ditentukan. Kan kadang-kadang sok itu kita tanya, bunda gimana sekarang kondisinya? Ya Ustadz, memang ini mah nasib saya begini. Terus kumaha? Ya gitulah Ustadz. Coba dulu teh saya nggak nerima suami yang ini Ustadz ya. Mungkin lebih bahagia Ustadz. Nggak boleh. Sikap tidak menerima itulah yang menjadi keburukan untuk kita, betul? Ujungnya ngeluh, bandingin sama orang, capek. Maka rumusnya ojo dibandingke. Jangan dibandingkan udah. Karena mohon maaf bunda, kalau hidup kita membandingkan sama orang, nepi ka irahage moal bahagia, betul gak? Bandingkan dunia dengan yang di bawah kita. Bandingkan akhirat dengan yang di atas kita. Ulangi. Bandingkan dunia dengan yang ada di bawah kita. Bandingkan urusan akhirat dengan ada yang di atas kita. Urusan dunia jangan lihat ke atas. Cangkel tuh. Kieu beta. Capek. Akhirat lihat ke atas. Ada orang yang taklimnya lebih rajin, iri. Ada orang yang infaknya lebih banyak, iri. Ada orang yang tahsin tajwidnya lebih bagus, iri. Ada orang yang mohon maaf pakaiannya sudah tertutup dengan baik, iri. Tapi dunia mah gak usah. Ada orang yang mobilnya lebih bagus, dunia itu aja. Mendingan kita ganti-ganti mobilnya. Kadang hijau, kadang biru, kadang merah, betul nggak? Kadang disupirin, dikenekin, supirnya ganti-ganti. Coba siapa yang lebih kaya dibanding bunda coba? Jadi nikmat. Tuh kudu ngesian bensin, tuh kudu servis, tuh kudu nyuci, betul nggak? Hanya dengan bilang set berhenti, kiri berhenti. Nikmat atau tidak? Ada orang yang mohon maaf ya, urusan dunianya ditinggikan. Misalnya ada suami yang suaminya teh masya Allah gitunya kasep kumaha dunia. Kasep aya batasna. Geus tarima nu aya di imah we lah. Itu yang terbaik yang Allah berikan. Maka ingat nih, berarti Ustadz, kumaha cara merubah ketentuan? Ingat, bunda sayang, hidup ini gak akan selamanya malam, betul? Ada apa besoknya? Siang. Sama dengan kehidupan kita. Bunda jangan merasa bahwa Ustadz aku mah terpuruk selamanya. Bab 1 kita diuji, boleh jadi Allah bahagiakan di bab yang lain. Maka ketentuan itu dibahagiakan dengan itu. Maka sikapnya sebelum Allah hadiahkan yang baru dalam kebahagiaan yang lain, maka bunda belajar menerima apa yang Allah berikan saat ini. Ada orang, mohon maaf, ada orang yang diuji dengan bab yang satu, Allah bahagiakan dengan bab yang lain, betul? Diuji dengan bab lain, Allah bahagiakan bab yang situ. Jadi terus. Makanya kalau lagi terjatuh, jangan menyimpulkan semuanya jatuh. Jangan imah, Ustadz, hidup aku mah udah selesai. Udah aku mah, jangan. Oke, kamu tersakiti pada bab yang ini, tapi bab yang lain Allah berikan kebahagiaan. Maka tergantung kita cara memandangnya. Dan doa adalah kekuatan menyempurnakan semuanya. Jelas sampai di sini?
Kenapa kita harus berdoa? Satu, doa teh apa? Ibadah. Dua, komunikasi yang paling baik antara kita dengan siapa? Allah. Tiga, doa itu apa? Senjatanya orang beriman. Yang keempat, doa itu bisa merubah keadaan atau ketentuan. Berarti pertanyaannya, doa itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Baik. Ustadz, oke. Kalau doa itu penting, berarti apa? Allah memerintahkan kita berdoa. Karena doa ini, lihat. Di mana perintahnya? Nanti Bunda buka di Quran surat Ghafir ayat ke-60. Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ada dua namanya, ada Ghafir, ada Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat ke-60. Ini prinsip yang harus Bunda pahami dalam doa. Sok dibuka. Surat apa? Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Surat ke-40 ayat 60. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wa qala, dan Allah, dan berkata Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Dan Allah berkata kepada kamu sekalian, apa? Ud'uni astajib lakum. Lihat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan apa yang kamu minta kepadaku. Jadi doa ini perintah siapa? Bukan semata-mata kebutuhan kita, tapi lebih dari itu perintah Allah. Sama, lihat kalimatnya. Kalau ada perintah, maka hukum asalnya perintah itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan apa? Dosa. Lihat, hukum asal perintah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan mendapatkan apa? Dosa. Karena ini perintah. Berarti sama AA kayak sholat. Berarti sama kayak saum di bulan Ramadan. Berarti sama kayak membayar zakat. Itu kan? Ini bentuknya perintah yang Allah perkenankan. Hebatnya di ayat ini langsung Allah jawab, Ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, maka aku akan perkenankan kepada kamu sekalian. Terus Ustadz, kalau tidak berdoa apa konsekuensinya? Lanjutkan kalimatnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna, orang-orang yang sombong itu, Allahu Akbar. Berarti orang yang tidak berdoa kategorinya apa? Dan Bunda tahu yang membuat iblis tidak akan masuk surga gara-gara apa? Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, ya, dia tidak mau menyembahku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan aku masukkan mereka ke dalam jahanam dengan keadaan yang hina. Berarti mohon maaf, orang yang tidak mau berdoa, satu orang yang apa? Sombong. Dua, orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang akan masuk ke dalam apa? Neraka jahanam. Dan yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang hina dalam hidupnya. Sisi di sini, lihat. Ahilman berikan kenapa doa itu penting. Sisi di ayat ini Ahilman gambarkan kepada Bunda, kalau kita nggak doa apa yang terjadi Ustaz? Kalau kita nggak doa jadi sombong dalam pandangan Allah. Kalau kita nggak doa jadi apa? Jadi hina dalam kehidupan kita. Dan yang paling terakhir Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti mulai hari ini saya tanya, dalam berdoa itu yang paling penting berdoanya atau dikabulkan doanya? Dua-duanya. Yang paling penting apa? Iya.
berdoanya. Ya. Kenapa? Karena di sini sudah pasti kalimatnya apa? Ud'uni astajib. Berarti sebenarnya setiap doa itu dikabulkan atau tidak? Nah, tapi cara memandang dikabulkannya lihat dalam konteks siapa. Kita kadang-kadang selalu memaksakan apa yang kita mau. Padahal belum tentu itu baik dalam pandangan. Contoh, bunda punya anak kecil. Anak kecil itu mainan benda tajam. Bunda ambil. Agar apa? Agar tidak menyakiti anak kecil itu. Betul gak? Pertanyaannya, bunda bisa gak ngasih itu? Bisa gak ngasih itu? Dikasih gitu bisa gak? Bisa gak dikasih? Tapi kenapa bunda ambil? Karena membahayakan. Lihat analoginya. Ketika bunda minta sesuatu, bunda gak diberi. Bukan gak diberi. Boleh jadi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang kamu gak tahu dalam kehidupanmu. Tapi konteksnya yang harus kita lihat apa? Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kalaupun Allah belum berikan apa yang kita mau, berarti ada sesuatu yang Allah jaga dalam kehidupan kita. Sampai sini jelas tidak? Tapi jangan berhenti ketika doa nggak dikabulkan. Maka Ustadz, setelah kita tahu di sini tadi, kalau kita nggak doa apa? Akan jadi orang sombong, terus hina, terus masuk neraka. Lihat, ini bahaya nggak? Tapi di awal ayatnya Allah sampaikan astajib lakum, aku akan kabulkan doa kamu. Betul nggak? Berarti dalam doa nanti ada 3 aspek yang paling penting. 1, kepada siapa kita berdoa. 2, siapa yang berdoa. 3, bagaimana cara berdoa. Oke. 1 apa? Kepada siapa kita berdoa. 2, siapa yang berdoa. 3, bagaimana cara kita berdoa. Ulangi. Yang pertama, kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa kita minta? Allah. Sekaligus ini menguatkan, bunda haram minta ke dukun. Haram minta ke orang bodoh, orang pintar atau mah. Ya. Ya. Haram. Bahkan jelas itu ayat hadisnya kan? Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian dia bertanya sesuatu kepadanya, maka apa? Ibadahnya, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Bunda baru datang, nanya nih, baru nanya nih. Datang nanya. Ini belum percaya nih, belum percaya. Baru nanya, datang nanya. Maka ibadahnya 40 hari tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana Ustadz? Libur ibadah kita? Bukan. Bukan libur. Justru bertobat, jangan ditambah lagi, kira-kira begitu poinnya. Terus gimana Ustadz kalau udah datang, nanya, percaya, maka dia keluar daripada agama Nabi SAW. Ini hadisnya jelas. Makanya bunda abaikan apa-apa yang kemudian keluar dari yang namanya dukun. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya. Ada yang juga berjubah seperti Ustadz, tapi sebenarnya dukun. Harus hati-hati. Tapi Ustadz, ada kan orang yang diberikan kemampuan seperti itu? Ada. Tapi ingat, itu wasilahnya. Mintanya ke siapa? Makanya ini mohon maaf ya, ini sedikit tauhidnya agar kita lurus nih. Kalau bunda sembuh, itu siapa yang menyembuhkan? Kita nih kadang-kadang suka bilang begini, dokter itu nyembuhin saya. Itu kalimatnya kurang tepat. Dokter itu apa? Menjadi perantara, jadi wasilah, memberikan nasihat kepada saya, dan Allah izinkan berikan kesembuhan kepada saya. Obat bukan menyembuhkan kita, yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Tapi kalau bunda cicing, teka dokter, cicing gue.
Dan Allah Maha Penyembuh. Nah, bunda akan dituntut kenapa bunda tidak ikhtiar gitu loh. Jelas tidak? Makanya ikhtiar itu kewajiban kita. Hasilnya siapa yang menentukan? Jelas sampai di sini? Berarti ini kuat. Kalau kita minta sama siapa? Makanya mohon maaf ya. Kalau ada yang mohon maaf nyembah pohon, ada. Nyembah meja, ada. Ya. Ini mohon maaf ini. Tolong diluruskan sedikit ya. Kita itu minta sama siapa? Doa sama siapa? Kepada Tuhan kamu sekalian. Siapa Tuhan kita? Termasuk kalau bunda juga berharap dalam hidup, jangan berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia itu apa? Patah hati yang disengaja. Status hari Rabu itu. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Kan itu yang sering kali kita bacakan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahus somad. Allah tempat aku berharap, bersandar, bergantung. Betul? Bunda berharap, coba sekarang belajar ya. Kalau bunda berharap berlebihan kepada sesuatu, biasanya bunda akan sakit hati dengan sesuatu itu. Jadi belajar melepas sedikit-sedikit, ikhlas. Ingat ya, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Status hari Kamis itu ya. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa. Karena yang membuat engkau merasakan kehilangan karena terlalu merasa Terus gimana Ustadz? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kan doa apa, istirja kita kan, kalau kita minta kan itu. Makanya kalau dikasih musibah kan doanya apa? Itu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairon minha. Hafal gak doanya? Coba siapin kameranya biar diulangi. Kalau ini doa agar kita cepat move on ketika dikasih musibah, agar kita cepat menyesuaikan diri ketika dikasih musibah. Doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Coba ahilman sekali, bunda sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Amalkan doa ini agar kita cepat berubah, menyesuaikan diri ketika dikasih musibah. Poinnya apa? Dikembalikan kepada siapa? Allah. So, yang pertama elemennya, unsurnya, doa kepada siapa? Allah. Yang kedua, siapa yang berdoa? Kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Hamba Allah. Kalau kita hamba, yang namanya hamba itu berarti kemampuannya terbatas. Yang namanya hamba itu berarti lemah. Yang namanya hamba itu berarti mohon maaf, hina dina, tak punya apa-apa. Betul? Berarti mohon maaf, ketika bunda berdoa, siapa yang berdoa? Saya, hamba. Apa sikap yang perlu bunda hadirkan? 3. 1, bunda harus yakin kita terlemah. 2, kita harus yakin kalau kita hina. Dan yang ketiga, kita harus yakin kalau kita butuh sama Allah. 3 poinnya. 1, kita ini siapa?
hamba. Hamba yang apa? Lemah. Yang kedua hamba yang apa? Hina. Tiga hamba yang apa? Butuh sama Allah. Makanya dalam doa nggak boleh sombong. Kieu doa teh, ya Allah, hamba teh geus tahajud ya Allah. Manya ya Allah teh dikabulkeun wae ya Allah. Tah. Berarti kita teh kepedean dengan apa yang kita hadirkan, betul nggak? Dibalik, ya Allah, hamba sadar hamba banyak dosa. Lihat, kalau bunda perhatikan doa Hilman, pasti di awal tentang dosa dulu semua tuh. Minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, betul nggak? Ya Allah, karena Engkau lembutkan hati kami, karena Engkau kumpulkan kami. Ya Allah, hamba hina, hamba dina, banyak kotor, buruk masa lalu hamba. Hamba sadar ya Allah, barangkali dosa hamba yang membuat doa belum dikabulkan ya Allah. Ujian datang ya Allah, hina. Baru kita butuh, ya Allah, hamba teh butuh kepada Engkau. Jadi datangnya bukan karena kesombongan di hati. Kan kadang-kadang sok aya yang begitu, ada gak yang begitu? Ya Allah, hamba teh udah tahajud jam 8 pagi. Duha eta mah keur mah sombong, salah deui nya. Jadi kadang-kadang sok macam-macam kita mah. Jadi salah itu karena konsep siapa yang doa tuh kudu naon? Kudu merasa lemah, merasa hina, merasa apa? Butuh. Sok, bunda udah merasa gitu belum sekarang? Karena dalam doa ini unsurnya. Kepada siapa? Kemudian siapa yang doa? Nah yang ketiga, bagaimana caranya agar doa kita dikenankan oleh Allah? Sok punten. Dari 3 unsur ini, mana yang memungkinkan, mohon maaf ya, mana yang memungkinkan ada kekurangan? Atau mana yang tidak mungkin ada kurang? Pasti kepadanya kan? Allah gak mungkin salah. Allah tak mungkin kurang. Allah tak mungkin zolim. Allah tak mungkin salah alamat memberi yang terbaik untuk kita. Yang salah siapa? Kita, dan mungkin caranya yang salah. Berarti kembali kepada topik utama kita. Ustadz, bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan? Ada 6 cara. Ada berapa? Tapi kembali kepada prinsip tadi. Setiap doa dengan izin Allah pasti dikabulkan. Hanya caranya seperti apa Allah mengabulkannya. Di keterangan disebutkan ada 3 caranya kan? 1 yes, 2 no, 3 wait. 1 apa? Yes, 2 no, 3 wait. Allah selalu mengabulkan apa yang hambanya inginkan. Jawabannya 3 yes, Allah berikan sesuai apa yang kamu mau. Yang kedua no, Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah. Yang ketiga wait, tunggu, Allah akan berikan di waktu yang tepat apa yang terbaik untuk dirimu. Kira-kira bunda masuk kategori yang mana? Yes, no atau wait? Wait terusnya Ustaz dikira iya teh Ustaz. Bahkan mohon maaf, ini mohon maaf ya, Ustadz berikan kabar gembira bagi kita yang mungkin doanya belum dikabulkan. Satu kali ada seseorang yang kemudian di akhirat sana itu menempati tempat VVIP atau tempat yang paling keren. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa aku ditempatkan di tempat yang indah begini? Bukankah amalku dikit? Bukankah ibadahku kurang sempurna? Bukankah aku banyak salah dan seterusnya? Apa jawaban Allah? Bidu'aikum, aku tempatkan dirimu di tempat ini. Kenapa? Karena doamu yang kamu panjatkan di dunia dan belum aku kabulkan selama di dunia. Jadi bunda gak boleh putus asa. Gak boleh kemudian nggak usah mau doa liur tadi ijabah wae nggak doa teh. Jangan. Karena boleh jadi Allah menyiapkan bukan di sini tapi di mana? Tapi syukur-syukur di dunia dikasih, di akhirat itu yang paling nikmat. Itu kan doa kita kan? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kita pengen Ustadz bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah doa senjatanya, doa kekuatannya. Nah sekarang bagaimana caranya agar doa ini Allah cepat kabulkan? Selain tadi bagaimana kita merubah diri kita ya? Harus merasa lemah, harus merasa hina, harus merasa
butuh. Maka ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cara dengan izin Allah doa kita cepat terkabul. 1, harus yakin ketika berdoa. Harus apa? Keterangannya ada di surat Ghafir ayat 14. Surat ke-40 ayat ke-14. Harus apa? Yakin. Yakin apa Hilman? Yakin. 1, yakin doa kita Allah akan berikan yang terbaik. Ingat, Bunda sayang, doa itu meminta bukan memaksa. Catat, status hari Jumat. Doa itu apa? Meminta bukan memaksa. Kita masuk maksa gak doa teh? Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, gimana caranya ya Allah? Kudu jodoh saya ya Allah, saya mah mau banget sama dia teh. Eta bukan doa, eta namanya apa? Maksa. Doa mah minta ke Allah, hasilnya terserah siapa? Tugas kita apa? Minta. Tapi dalam minta kudu yakin. Yakin Allah perkenankan yang terbaik. Ulah setengah-setengah. Pernah gak begini Bunda? Ya Allah, hamba tuh pengen suami hamba berubah ya Allah. Tapi kayaknya gak mungkin ya Allah. Tapi kumahnya Allahnya berubah mual ya Allah. Kita teh minta tapi gak yakin. Ada gak yang begitu kira-kira? Nah itu gak boleh. Berarti kita gak yakin gitu sama Allah. Bukankah kita yakin Allah bisa merubah keadaan semuanya, betul? Kudu yakin plus ikhlas berarti kan? Tapi ikhlas gak mungkin datang kalau kita gak yakin gitu loh. Naon ikhlasnya coba? Kan ikhlas itu menyerahkan semuanya hanya kepada siapa? Menyandarkan semuanya kepada siapa? Bunda gak mungkin ikhlas kalau Bunda gak apa? Gak yakin. Karena untuk ikhlas kudu yakin. Bunda bisa menyerahkan hidup Bunda kepada seseorang karena apa? Karena yakin. Nah sekarang Bunda sama manusia aja bisa yakin. Masa sama Allah gak yakin? Jelas tidak? Jelas tidak? Maka rumus pertama ketika doa harus yakin. Yakin Allah maha mendengar. Yakin Allah maha mengabulkan. Bahkan Allah bilang kan, Allah al-mujib, Allah as-sami', Allah al-wasi'. Allah menunjukkan sifat-sifatnya dengan Asmaul Husna yang ditunjukkan kepada kita. Itu menguatkan kita. Maka yang pertama, kalau doa ingin segera terkabul harus apa? Harus yakin. Oke, 2. Doa harus disertai dengan bukti. Buktinya apa? Amal. Bukti apa? Keterangannya di surat Al-Baqarah ayat 186. Coba dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Doa harus disertai dengan apa? Amal. Ada buktinya. Kalau bahasa gampangnya begini. Bunda, kalau minta sesuatu sama seseorang, biasanya sesuatu itu akan cepat dikasih kalau kita apa? Kalau apa? Menyenangkan orang itu, betul gak? Bunda minta sama suami, ada syaratnya gak biasanya? Biasanya ya, minta ini, minta itu, minta ini, akan cepat dikasih. Ini konsep sederhana. Dalam konteks berdoa, lihat surat Al-Baqarah 186. Udah ketemu ayatnya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Perhatikan. Dan apabila mereka bertanya, di mana aku, kata Allah, katakan aku ini
Aku ini, jadi Allah itu jauh atau dekat? Yang jauh siapa biasanya? Yang jauh kita. Allah maha dekat, sangat dekat. Bahkan lebih dekat daripada apa? Tenggorokan kita. Lebih dekat dengan kita dimanapun. Terus apa yang Allah minta? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Lihat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan setiap hambaku yang meminta kepadaku. Apa syaratnya? Lanjut. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada enggak? Allah cuma minta dua itu. Apa? Fal yastajibu li, ikuti mauku gitu kan? Ikuti perintahku, ikuti kesenanganku, ikuti apa yang menjadi kebahagiaan bagi diriku. Kemudian wal yu'minu bi, beriman kepadaku, yakin maksudnya. La'allahum yarsyudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Berarti Ustadz, di sini apa poinnya? Lakukan apa yang Allah cintai, tinggalkan apa yang Allah benci. Jadi kalau bunda ingin cepat terkabul, jangan hanya minta gitu loh, tapi buktikan. Sok, mulai dari yang paling utama deh, apa? Sholat. Gimana sholat kita? Turunkan zakat, turunkan saum, turunkan haji umroh, turunkan yang sunnah muakkadah lainnya, sedekah infaknya, taklimnya, silaturahminya, semua kebaikan. Mohon maaf bunda sayang, boleh jadi Allah belum mengabulkan doa kita karena apa? Karena Allah sedang menanti bukti amal perbuatan kita. Maka sekarang mohon maaf, bunda taklim, kenapa bunda taklim? Karena apa? Karena Allah suka dengan orang yang taklim. Kenapa Ahilman mau berdakwah? Karena apa? Karena Allah suka bagi orang yang berdakwah. Kenapa bunda harus taat sama suami? Karena Allah suka istri yang taat sama suami. Kenapa bunda baca Quran? Karena Allah suka orang yang baca Quran. Kenapa bunda sholawat? Karena Allah suka orang yang bersolawat. Kenapa bunda silaturahmi? Karena Allah suka orang yang silaturahmi. Mulai hari ini lakukan apa yang Allah sukai, tinggalkan apa yang Allah benci. Kenapa bunda gak mau ngomongin orang? Hah? Kenapa bunda gak mau ngomongin orang lain? Karena Allah gak suka. Makanya kalau ada orang yang ngajak ngegibah langsung, Uce, naon? Ulah ayeuna engke ngomong ke nana. Dan boleh jadi mohon maaf, kenapa selama ini doa belum dikabulkan oleh Allah? Mungkin karena masih banyak apa? Dosa yang kita lakukan. Itu yang menghambat doa kita datang dikabulkan oleh Allah. Sok bunda pikirkeun naon kira-kira? Sok, lebih banyak amal soleh atau amal salah kita teh? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak pahala atau dosa? Jadi kita sama Allah diminta doa terus, tapi disertai dengan amal. Buktikan dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah cintai, agar Allah perkenankan yang terbaik untuk dirimu. Jelas sampai di sini? Jadi yang pertama, agar doa dikabulkan, apa yang pertama? Harus yakin. Yang kedua, apa? Disertai dengan amal. Yang ketiga, agar doa cepat dikabulkan, tinggalkan maksiat. Tinggalkan apa? Maksiat. Termasuk mohon maaf, tinggalkan harta haram yang kita makan. Ulang ya nih, sholat, terus zikir, baca Quran, sedekah, pokoknya semua yang Allah sukai. Sekarang ini kembali, tinggalkan maksiat. Apa? Tinggalkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Bunda,
Di antara faktor mengapa doa tidak dikabulkan karena masih ada harta haram yang kita makan. Satu kali ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, ada seorang pemuda, dia sering berdoa, tapi doanya kenapa nggak dikabulkan terus? Apa jawaban Nabi? Bagaimana mungkin Allah kabulkan sedangkan mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrobahu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah kabulkan permintaannya sedangkan masih ada yang haram dalam hidupnya? Maka hati-hati ini. Bunda ingatkan kepada suami bunda ya, kalau beliau bekerja, ketika bekerja cari yang halal. Cari yang apa? Halal. Kenapa Ustadz? Karena penghasilan yang didapatkan dari sesuatu yang haram dibawa ke rumah, nanti diberikan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga kita, tidak akan menumbuhkan daging. Yang ada akan menjadi bahan bakar di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di belakang kita ada kampus Institut Tazkiyah. Di situ belajar tentang bagaimana kita menghadirkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah. Belajar karena penting. Bab harta penting gak bunda? Penting. Bahkan mohon maaf, manusia ketika hari kiamat akan ditanya 4 pertanyaan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Apa pertanyaannya? 1, an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Mohon maaf, ini kan dari usianya kelihatan ya. Sudah sangat-sangat inilah ya. Ada yang sepuh gitu ya. Mohon maaf. Ingat ya, yang ditanya bukan usia tapi umur. Beda nggak usia sama umur? Oke, bedanya di mana? Apa biasa kajian sama Ahilman jawabannya? Di situ. Di mana bedanya? Oke. Apa bedanya usia dengan umur? Beda. Usia itu hitungan angka. Hitungan apa? Sesuai lahir kita. Bunda kalau lahirnya tahun 80 berarti sekarang usianya berapa? 42. Ahilman lahirnya tahun berapa kira-kira? Usia saya berapa kira-kira? 40? Setua itu kah wajah saya? Oke. Ahilman lahir tahun 90 misalnya. Berarti sekarang usianya berapa? 32. Itu usia. Bunda yang di belakang ada yang 60 kelihatannya. Kelihatannya dari sini ya, iya dari sini. Dari sini. Jadi bunda teh kalau dari jauh mah nggak kelihatan sepuh. Dari dekat kelihatan banget gitu kan ya. Jadi ada yang 60-nya, ada yang itu mah ada usia. Usia mah nggak bisa ditolerir, betul? Yang ngasih siapa? Tapi yang ditanya bukan usia, tapi umur. Kalau umur apa maknanya? Umur itu hitungan kebermanfaatan dan keberkahan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang, ada nggak? Baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Guru kita Ustadz Arifin Ilham misalnya, beliau wafat di usia berapa? 49 tahun. Tapi umurnya sampai hari ini masih ada. Kenapa? Karena zikir yang sering beliau lantunkan juga sering kita bacakan, betul gak? Beliaunya sudah tidak ada, tapi umurnya masih ada. Guru kita yang lain banyak. Orang tua kita mungkin juga usianya sudah gak ada, tapi umurnya masih panjang. Ada orang yang usianya masih muda, tapi kebermanfaatannya luar biasa. Ada gak? Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini mengantarkan umur yang panjang. Makanya kalau ulang tahun apa doanya? Panjang, kan gitunya. Ya, kalau bahasa Arabnya barakallahu fi umri kan berkah umurmu. Berkah itu bukan angka, berkah itu apa? Kebermanfaatan. Ada orang yang penghasilannya kecil tapi berkah, ada nggak? Gimana sikapnya Ustadz? Enak wae, cukup.
Cukup mau beli rumah, renovasi rumah, ganti kendaraan, jalan-jalan ke Turki. Pokoknya mah cukup berkah. Logika nggak nyambung. Anak 5 coba penghasilannya segitu-gitu, tapi tenang, ada nggak yang begitu? Nikmat aja. Subuh jamaah ke masjid, ya Allah. Maghrib udah sampai di rumah. Orang tua kita dulu, mohon maaf ya, perasaan gak kayak kita sekarang. Menibanting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat, palsu lagi. Capek kadang-kadangnya. Tapi itu cukup-cukup kan? Tapi orang tua kita dulu, Masya Allah, itu namanya apa? Berkah. Yang ngasih berkah siapa? Betul? Berarti umur yang ditanya nih, umurmu dihabiskan untuk apa? Makanya dikisahkan sesuatu kali, ada kakek-kakek udah tua tuh bunda. Kalau dari usia 60 tahunan lah, Khalifah Harun ar-Rasyid nanya sama kakek itu, wahai kakek, berapa umurmu hari ini? Apa jawaban kakek itu? Umurku 10 tahun. Maka Khalifah Harun kaget, enggak mungkin 10. Aku lihat dari rambutmu engkau 60 tahun. Kata kakeknya, usiaku 64 tahun. Tapi umurku 10 tahun. Kenapa? Karena aku baru taat kepada Allah selama 10 tahun ini. Nah sekarang bunda umurnya berapa tahun? Aa baru 2 tahun Aa. Baru mulai sekarang pakai jilbab begini, baru mulai ngaji segini. Gak apa-apa, daripada tidak sama sekali, betul? Maka yang ditanya apa? Umur. 2, wa'an ilmihi fima fa'ala. Manusia ditanya tentang ilmunya, diamalkan untuk apa? Ilmu. Maka yang paling penting dari ilmu itu apa? Amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. 3, wa'an jismihi fima ablah. Manusia ditanya tentang tubuhnya digunakan untuk apa? Semua ditanya. Dan yang keempat, perhatikan, wa'an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Maka mohon maaf, kembali kepada topik. Kalau doa mau dikabulkan, 1 harus yakin kepada Allah, 2 harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik, dan yang ketiga tinggalkan apa? Maksiat. Tinggalkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita. 4, kalau doa mau dikabulkan, pilih waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Pilih apa? Waktu dan tempat mustajab untuk berdoa. Oke. Kapan waktu yang mustajab itu? Catat. Di antara waktu yang baik untuk berdoa. 1, sepertiga malam, dalam kurung sholat tahajud. 2, tenang. Saya tahu Pentium 2 kan ini, makanya tenang. Jadi agak tenang aja. 2, ketika bersujud dalam sholat. Makanya mohon maaf, di antara sunnah juga ya, yang Nabi anjurkan berlama-lama dalam. Tapi ulah lama teuing bisa tunuh. Terutama pas lagi ngimamin ulah teuing makmum bisa kaget kan. Kunaon imam teh hudang-hudang bareng gitunya. Imam lagi sendirian sholat sunnah gitu kan. Sok. 3, setiap selesai sholat 5 waktu. Bunda lamun udah sholat jangan buru-buru. Duduk dulu. Duduk, wirid, zikir, doa sama Allah. Itu mustajab doanya di situ. 4, di antara waktu azan dan iqomah. Bunda lamun nungguan komat ulah ngobrol. Lilaki komatnya itunya, irahnya komatnanya. Eta teh doa mustajab kah?
Jadi kalau bunda nungguin qomat di masjid misalnya, itu di antara waktunya mustajab untuk berdoa. Yang ke berapa? 5. Hari Jumat. Tuh. Khususnya waktu asar ke maghrib. Jadi hari Jumat sore dari waktu asar ke maghrib, di antara itu doa. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Waktu turun hujan. Komota Jumat sore hujan. Hujanan. Lain ngadoa lain hujanan. Hujanan. Ngadoa lain hujanan ya mah. Jadi udah mah Jumat sore nih, hujan. Mantep tuh. Angkat tangan. Jadi kalau hujan teh ulang ngeluh. Hujan deui. Eta teh waktu baik untuk doa. Nya Ustad, saya mah kalau hujan sok inget masa lalu Ustad. Kenapa gitu? Nya airnya jatuh di luar, tapi sedihnya ada di sini. Ya. Anak senja eta mah, anak senja. Anak hujan eta mahnya. Lanjut. Di bulan Ramadan. Khususnya malam Lailatul Qadar. Lanjut, hari Arafah 10 Zulhijjah. Mohon maaf, hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Lanjut, saat dizolimi. Jadi kalau bunda lagi dizolimi, eta teh mustajab. Makanya zolimi aku aja, aku biar bisa doa terus. Jadi saat disakiti, dizolimi itu mustajab doanya. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Karena doanya menembus langit, mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Terakhir, saat dalam perjalanan. Makanya kalau ada orang yang mau pergi, jangan berharap oleh-oleh wae. Cek oleh-olehnya cek lain. Cek doakan ya cek. Nah, karena doa orang yang pergi itu mustajab. Jelas sampai di sini? Ya. Nah, kalau tempat, ya tentu ada 3 tempat yang sangat mulia di dunia ini. 1, Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. 2, Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 3, Masjidil Aqsa di Palestina. Bunda yang belum haji umroh, yuk niatkan umroh ya. Niatkan haji. Mau atau tidak? Sok ku Ahilman doakan. Di Tazkiyah juga ada, nanti bunda bisa daftar lewat Tazkiyah Travel. Insya Allah nanti juga Ahilman bisa membimbing di dalamnya insya Allah. Bunda tanya aja ya, kapan berangkat, niatkan. Umroh itu bukan untuk yang mampu, tapi yang mau. Catat status hari Sabtu itu. Bukan untuk yang mampu, tapi untuk yang mau. Tidak akan mungkin mampu kalau kita tidak mau. Berangkat mau dulu, baru kemudian mampu. Jelas sampai di sini? Oke. Yang kelima, prasangka baik dengan doa. Apa? Oke. Prasangka baik dengan apa? Doa. Maksudnya apa? Bunda belajar untuk berhusnuzon sama Allah dengan hasil yang Allah berikan dalam hidup kita. Baru yang terakhir nih, kalau doa kita mau cepat dikabulkan, setelah kita prasangka baik, maka ujungnya adalah belajar menerima apapun yang Allah berikan. Ustadz, kita sudah lakukan ini semua, tapi ternyata tetap belum juga dikabulkan. Boleh jadi Allah masih kasih kesempatan sama kita untuk berdoa terus menerus. Karena ada kebiasaan, kalau udah dikabulkan gak doa lagi, betul gak? Bunda kalau udah dikabulkan gak doa lagi, maka Allah tunda itu doanya agar Allah kabulkan di waktu yang terbaik dalam kehidupan. Jadi ada berapa totalnya? 6. 1 apa? Harus yakin. 2, buktikan dengan amal perbuatan yang Allah sukai. 3, tinggalkan maksiat. 4, pilih waktu dan tempat mustajab. 5,
prasangka baik kepada Allah dengan apa yang diberikan. Dan yang terakhir, menerima apapun yang Allah berikan. Maka insya Allah jika ini dilakukan akan mengantarkan doa kita agar cepat terkabul. Nah Ustadz, doa siapa yang mustajab itu? Salah satunya doa seorang istri.